Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi semuanya? wabarakatuh. Luar biasa. Iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, inilah Iya, tetap semangat ya. Alhamdulillah luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan tadi, meskipun kita terkendala dengan jarak, dengan jaringan, dengan perangkat dan lain sebagainya, pembelajaran tetap harus kita laksanakan. Jadi belajar itu tidak boleh berhenti. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu bisa kapan saja. Belajar itu bisa dari siapa saja. Belajar itu bisa dari apa saja dan lain sebagainya. Jadi jangan berhenti belajar. Ya. Kondisi pandemi kayak gini bukan berarti kita berhenti belajar. Tetap belajar. Belajar dari COVID, belajar tentang bagaimana membagi waktu, itu yang paling penting ketika masa pandemi seperti ini. Dan kalian pasti mengingatnya satu saat bahwa pernah kalian mengalami suatu masa di mana kalian meskipun terkendala dengan suatu pandemi, kalian tetap belajar. Nanti ketika kalian kuliah di mana, ketika kalian sudah terjun ke masyarakat, jadi ketika ada suatu kendala, itu bukan sebuah masalah untuk terus belajar, ya. Jangan berhenti belajar. Sampai kapan? Kapan berhenti belajarnya? Sampai kapan loh? Berhenti belajar menuntut ilmu itu sampai kapan, ayo? sampai Sampai akhir hayat. Nah, iya, belajar itu sampai meninggal dunia. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai nanti ketika kita meninggal dunia. Jadi tetap belajar ya. Ya. Oke, hari ini kita akan masuk KD baru. Kalau kemarin kita belajar tentang aplikasi-aplikasi yang kita pakai di perkantoran yang mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di dalam Office. Tapi kita belajar hanya 3 saja, yaitu Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint. Nah, hari ini kita masuk ke komponen-komponennya. Nah, sebagian dari kalian saya kira sudah pernah belajar ketika di SMP kemarin mengenai komponen-komponen dasar komputer. Namun sekarang di SMA kita ulangi lagi karena nanti mungkin ada beberapa hal yang baru yang bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama baca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak nabi sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke komponen nanti, saya akan bertanya, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, menunjukkan macam-macam perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ada 2 ya, perangkat keras sama perangkat lunak. Kalau bahasa Inggrisnya berarti hardware sama software. Nanti sekaligus juga membedakan fungsi dari macam-macam perangkat keras dan fungsi dari macam-macam perangkat lunak yang kita pelajari. Oke, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu komputer itu apa? Adel? Nggak tahu. Komputer itu kan gampang. Komputer itu yang bisa dipakai untuk mengetik. Kan betul. Jadi mendefinisikan sesuatu kan sesuai dengan apa yang pernah kita lihat kan. Oh, komputer itu yang ada tabungnya. Ya, ayo. Adel, apa kira-kira menurut Adel komputer itu apa? Alat yang dipakai untuk mengolah data, Sir. Ya, dipakai untuk mengolah data. Ya, kita kan sudah dapat ilmu dari Adel nih, mengolah data, betul. Dari Zuria, apa itu komputer, Zuria? Alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan dalam bidang perkantoran, Sir. Ya, membantu. Saya ambil di situ membantu pekerjaan manusia ya, betul. Terus ini ada Dita.
Komputer itu barang yang tersusun dari komponen-komponen seperti perangkat keras dan lunak gitu, Sir. Oh, jadi tersusun dari komponen-komponen ya. Tadi sudah disebutkan perangkat keras, hardware dan software ya. Kita satu lagi, betul semuanya, nggak ada yang salah. Nah, kalau salah nanti kan ditangkap polisi kan. Dalam belajar itu jangan takut salah. Ya, betul semuanya. Ya, jadi kita gabungkan saja, berarti kan kalau dari definisi kita bersama-sama hari ini berarti komputer itu adalah alat elektronik yang terdiri dari apa tadi, komponen-komponen tadi kan, komponen-komponen, perangkat keras dan perangkat lunak. Terus tadi itu ada yang menyebutkan yang membantu manusia. Nah, tadi ada yang ini yang membantu manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Betul. Namun itu secara umumnya, secara spesifik bisa kita ini definisikan. Jadi kita indikan dulu, uraikan dulu, komputer itu berasal dari bahasa apa, dari situ nanti akan kita kenal dulu ya, kita kenalin dulu. Komputer itu berasal dari asalnya ya, kalau komputer ada to compute bahasa Inggris, tapi to compute sendiri itu berasal dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Karena asal muasal dari ditemukannya komputer itu awalnya adalah untuk menghitung. Sebenarnya kalau sekarang sudah sangat luas sekali untuk manfaatnya, nanti akan kita pelajari di softwarenya. Kira-kira ini untuk apa, dan sebagainya. Ya, itu tadi sudah betul. Kumpulan alat elektronik kan betul. Nah, tadi belum ini saling bekerja sama. Nah, ini. Tadi ada yang sudah mendefinisikan alat elektronik, betul. Sekumpulan elektronik yang ini tadi terdiri dari komponen, ada hardware, ada software. Nah, ini yang paling penting adalah saling bekerja sama. Artinya adalah kalau satu komponennya nggak ada, ya nggak bisa. Maka saling bekerja sama antara komponen-komponen yang ada. Ya, dari komponen-komponen yang dapat inputnya, prosesnya, outputnya, terus juga softwarenya, brandware-nya atau kita sebagai brandware itu saling bekerja sama, semuanya bekerja. Kalau misalkan ada hardware, nggak ada software, ya nggak bisa bekerja. Ya dia hanya barang saja gitu, nggak bisa dioperasikan. Kalau misalkan dia software saja, nggak ada hardware-nya, mau ditaruh di mana software. Jadi dia saling bekerja sama, yang mana terkontrol dalam sebuah program. Ada programnya di dalamnya itu. Programnya disimpan di mana? Di memori. Nanti kan kita akan belajar dalam komponen itu ada memori yang di mana program-program itu tersimpan di dalam sana dan semuanya terkontrol dengan itu. Nah, itu tadi betul semuanya, definisinya tinggal merangkai saja. Tinggal merangkai saja, oh ini ya. Tidak mesti sama ya, tidak mesti sama seperti apa yang saya tampilkan di slide ini. Nggak beri sama kalau dikasih definisi-definisi itu kan sesuai dengan apa yang kita pahami dan juga sesuai dengan pemahaman kita terhadap barang tersebut. Kalau contohnya apa itu handphone? Nah, handphone adalah alat untuk komunikasi ya, betul. Tapi kalau lebih spesifik lagi, lebih bagus lagi. Kalau mendefinisikan sesuatu lebih spesifik lagi, itu lebih bagus lagi sehingga tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau misalkan handphone adalah alat untuk komunikasi, alat komunikasi kan banyak. Ada handphone, ada surat, ada kentongan, itu komunikasi juga. Ya, oke, kita masuk ke materi. Kita akan ini untuk portnya kita nggak usah, kita lanjut langsung saja ke sini. Ini nggak usah. Ini nanti kalau sudah hadir saja saya tunjukkan ininya secara langsung di laptop, karena kalau PC kita sudah jarang pakai. Kita langsung ke sini saja. Iya. Komponen komputer. Ya, komponen komputer ada 3 yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tadi saya sudah sebutkan. Ada yang masih ingat apa itu? 1. Hardware. Ya, betul. Hardware dulu. Jadi yang besar dulu ya, hardware dulu. Betul, hardware. Yang kedua apa tadi? Software. Iya, betul, software. Nah, yang ketiga apa? Otaknya ini yang menjalankan. Ya, brain ya, brainware.
Nah, hardware. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Ada yang tahu hardware itu apa? Perangkat keras. Perangkat Iya, keras. betul. Betul. Perangkat keras itu apa? Perangkat yang keras. Ya betul. Perangkat keras itu berarti perangkatnya dapat diapain? Dipegang, Sir. Ya betul, dapat dipegang. Betul itu. Jadi hardware Ya, itu dapat dipegang. Kalau software, perangkat lunak. Nah itu apa perangkat lunak itu apa? Yang nggak bisa dipegang kan? Nggak bisa Betul. dipegang, contohnya Nggak bisa aplikasi. dipegang karena dia berupa apa? Kalau software itu berupa apa dia? Tampilan Device. di layarnya. Nah, ini tampilan di layar kan dia berupa program ya, berupa program yang terdiri dari baris-baris algoritma dan lain sebagainya. Nanti kalian akan belajar tentang algoritma di kelas 2. Nah, dan lain sebagainya, bagaimana menciptakan sebuah software. Nah, kita akan belajar hardware dulu. Ya, kita mudah ya, nanti kita mudah untuk memahaminya. Jadi komponen ini saya buat bagan-bagan, nanti kalian tinggal kalau mau coret-coret silahkan coret-coret. Nah, ini nanti akan mudah sekali untuk memahami bagaimana antara hardware, software ini nanti pemisahannya bagaimana. Nah, tadi sudah disebutkan dalam definisi juga bahwa hardware itu perangkat keras yang terdiri juga secara fungsinya ya. Secara fungsinya terdiri dari ada 3. Apa yo tadi? Tadi sudah tersebutkan dalam definisi. Mengolah data. Nah, yang kedua ngolah. Yang pertama dulu, data itu sebelum diolah diapain? Input. Iya betul. Pertama ada input. Maka secara fungsinya ya, hardware itu ada yang tugasnya, perangkat keras itu ada yang tugasnya dia nginput aja, dia bagian input, bagian memasukkan data. Baru setelah diinput, nah diolah tadi, diproses. Jadi ada hardware, dia yang tugasnya adalah memproses, mengolah, dan menyimpan. Ada storage device nanti di sana sebenarnya, tapi saya Abi kumpulkan dalam satu saja. Di proses ini nanti dia memproses, mengolah, menyimpan juga. Nah, setelah itu setelah diolah diapain? Output, Sir. Iya, Output. ditampilkan, bisa di-print, bisa disajikan, dan lain sebagainya dengan menggunakan output. Oke, kita sudah tahu, hardware ada 3. Input itu unit masukan, atau perangkat masukan, terus perangkat proses, yang ketiga perangkat keluaran, atau output. Nah, kalau software, berdasarkan fungsinya ya, kita kan macam-macam nih. Kalau kita punya handphone juga macam-macam yang ada di dalamnya kan. Ada WA kalau di handphone ya, kalau semuanya kan pakai handphone. Ada WA, ada FB, ada YouTube, ada antivirus, ada apa lagi? Ada kalkulator. Nah, saya lihat itu. Ada punya kalian ada apa aja di dalamnya? Ada ini. Ada Free Fire ya punya kalian. Ada Free Fire, ada apa lagi? Ada PUBG gitu, dan lain sebagainya. Itu kan software ya yang ada di dalam perangkat. Kalau ini kan perangkat kerasnya, nah di dalamnya ini kan ada perangkat lunaknya. Nah, fungsinya kan beda-beda di dalam perangkat lunak ini, fungsinya juga beda-beda. Ada beda-beda. Ada yang tugasnya ini, ada yang tugasnya itu. Nah, kira-kira ada yang tahu? Yang pertama kali, yang ketika kalau perangkat kalian dinyalakan, pertama kali, itu pasti muncul Android. Nah, ada yang muncul Windows. Nah, itu apa namanya? Namanya adalah sistem operasi atau operating system. Nah, ini baru dengar ya. Oke, saya kalau baru dengar saya kasih tahu. Jadi, nah ini yang mudah difahami kan ini dulu, handphone. Handphone, kalau misalkan, oke, ini handphone. Android-nya rusak. Android kan di dalamnya tuh. Rusak. Handphone ini bisa dipakai nggak? Ayo saya ini. Bisa nggak handphone ini dipakai? Android-nya rusak nih, nggak bisa menampilkan. Tiba-tiba blank biru gitu, nyalakan blank biru. Oh, Android-nya berarti ada masalah. Bisa dipakai nggak? Enggak, Sir. Enggak, Sir. Oh iya, nggak bisa ya.
Tapi bisa dipakai yang lain, biasanya untuk ganjal pintu bisa. Atau ngelempar Bisa, ayam Sir. bisa. Tapi kalau untuk dipakai sesuai dengan fungsinya kan nggak bisa. Nggak bisa. Oke, satu pertanyaan lagi. Handphonenya oke? Ya maksudnya oke itu adalah baterainya oke, bisa dinyalakan. Androidnya juga bisa dinyalakan sampai tampilan pertama itu ya, sampai tampilan kalau kalian tadi sebut adalah desktop ya, tampilan awalnya tadi sampai keluar ini udah bisa. Ternyata ada satu software yang namanya adalah WhatsApp, itu nggak bisa. WhatsApp-nya nggak bisa. Apakah handphone tersebut masih bisa dipakai? Bisa, Sir. Masih bisa, Bisa, betul, masih bisa. Masih bisa ya. Berarti software yang paling inti, yang paling utama dalam handphone ini adalah Sistem operasi. iya, tadi namanya apa? Saya Sistem tidak operasi. sebutkan sistem operasinya apa tadi? Android ya. Android itu nama sistem operasi. Nah, berarti yang paling penting software yang paling penting di dalam sebuah hardware ini kan hardware nih, ini hardware nih. Di dalamnya itu yang paling penting adalah softwarenya. Sistem operasinya. Kalau misalkan Android-nya bisa lancar, meskipun ada WA yang nggak bisa, kan bisa pakai yang lain. Misalkan, WA saya rusak, saya bisa pakai ada Telegram, terus ada Messenger dan lain sebagainya untuk bisa komunikasi kan, atau misalkan bisa kita install ulang kalau nanti kita perbaiki. Nah, Android ada Windows, ada operating system yang lain itu kalau kita yang pakai Apple itu ada iOS, ada yang lain mungkin jarang orang pakai ya, ada Linux dan lain sebagainya, itu namanya ada sistem operasi. Sistem operasi dia yang pertama kali dipanggil, yang paling inti ya, software paling inti, dia dipanggil duluan untuk menjalankan program-program yang ada di dalam. Itu namanya sistem operasi. Oke, sudah. Karena kita sudah masuk ke setelah sistem operasi kita masuk di dalamnya, ini ada software yang fungsinya bermacam-macam. Dia membantu manusia untuk mengerjakan, nah tadi kan ada yang bilang, untuk mengerjakan tugas-tugas manusia. Oke, manusia, kita sebagai brandware ya, kita mau nulis, nah kita mau ngetik. Kalau di komputer, maka akan ada program namanya adalah Microsoft Word. Oke. Kalau kita mau mau browsing internet, mau buka google.com. Nah, kita buka aplikasi itu, namanya apa? Kalau buka internet. Google yang kita buka. Google Chrome ya, betul. Namanya Google Chrome ya, bukan Google aja ya. Ada Google Chrome namanya itu, betul. Kalian pakai Google Chrome. Kalau saya biasanya pakai, kalau nggak Google Chrome ada Mozilla Firefox. Nah, itu software yang fungsinya untuk membantu kita ya mengerjakan sesuatu. Kalau saya suka desain misalkan, saya kan nggak bisa mendesain di Microsoft Word, maka di laptop saya atau di komputer saya harus ada program yang tugasnya adalah untuk mendesain. Contohnya adalah ada PowerPoint, ada Corel Draw, ada Photoshop dan lain sebagainya. Nah, software yang tugasnya tadi membantu kita itu disebut untuk mengerjakan tugas tertentu itu dinamakan sebagai, saya sering dengar nih, aplikasi atau disingkat apps biasanya. Kalau di handphone biasanya namanya ada apps atau aplikasi. Program aplikasi untuk chatting, ada WA, ada ini dan lain sebagainya. Atau program aplikasi untuk menulis, ada Microsoft Word dan lain sebagainya, banyak ya. Microsoft Word hanyalah salah satu dibandingkan dengan yang lain, banyak sekali. Nah, ada juga software yang tugasnya adalah software, dia fungsinya untuk membuat software, untuk program. Dia namanya adalah software bahasa atau bahasa pemrograman, software bahasa pemrograman. Nanti akan seperti Pascal, nanti akan kalian belajar mengenai banyak lah, nanti di situ ada dan lain sebagainya. Yang selanjutnya program tambahan atau utility atau program bantu biasanya disebut. Contohnya adalah untuk membantu komputer ya, untuk membantu komputer untuk membersihkan
file-file. Nah, ada membantu komputer untuk membersihkan dari virus-virus, ada menangkal virus-virus, ada antivirus dan lain sebagainya. Ya, ini saja untuk pembagiannya. Kita akan ke detailnya satu persatu sekarang untuk fungsi dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan pertemuan ini tidak cukup, nanti kita akan sambung di part kedua ya. Ya, kita ke hardware input dulu. Ada yang tahu namanya apa ini? Nah, yo, ini masa nggak pernah tahu nih? Yang nomor 1 dulu, ini yang saya tunjuk. Keyboard. Keyboard. Ya, fungsinya itu apa? Keyboard. Mengetik. Mengetik. Ya, Mengetik. memasukkan data berupa data ini ya, data kata dan sebagainya untuk mengetik. Betul. Ini apa yo? Yang kedua. Mouse. Fungsinya untuk apa? Untuk geser-geser. Geser. Untuk geser-geser, betul. Apalagi selain geser-geser, memberikan Tombol apa? klik. Kan masukan ini memberikan apa? Mengklik. Ngeklik ya, memberikan perintah ya. Ngeklik itu kan memberikan perintah. Oke, ya itu memberikan perintah. Masukan berupa perintah kan. Oke, itu masukan berupa perintah. Nah ini apa nih? Masa nggak tahu ini? Ini pasti tahu nih cowok-cowok ini. Stick. Nah ini namanya adalah apa yo? Apa namanya yo? Stick. Namanya stick ya. Stick. Iya, namanya adalah gamepad atau stickpad. Kalau ini ada dua, karena ada yang joystick, ya. Yang joystick itu yang dipegang ini, itu joystick ya. Kalau gini, ini namanya adalah gamepad, ya. Tapi orang lebih banyak menyebutnya adalah stick, itu namanya adalah gamepad. Fungsinya apa ini? Fungsinya untuk apa ini? Memberikan apa ini? Memberikan masukan berupa apa? Perintah, betul, tembak, nah, gitu kan, tembak kan, kanan, kiri kan, memberikan perintah kepada karakter yang ada di dalam game kita. Nah ini apa namanya? Pernah lihat nggak ini? Barcode. Wala ya. Apa namanya yo? Apa? Scanner, sir. Oh, Oke. beda ini. Kalau ini scanner, nah ini scanner nih. Kalau yang ini nih. Di mana kalian pernah melihat ini? Indomaret. Indomaret. Nah, di Indomaret ada kan, di Indomaret ini. Kalau kita ini ngambil di kasir, kan di barang yang kita beli itu kan ada ininya. Ini namanya adalah apa ya namanya itu? 8686 ini. Barcode. Ya betul, ini namanya adalah barcode. Nah, ini adalah alat yang fungsinya untuk membaca ini, barcode ini. Jadi ketika disorotkan ke, ini kan bar ini ya, berupa bar. Kode bar atau barcode. Kode bar itu apa nih ya? Garis-garis, kode garis lah. Kalau ketika disorotkan ini kepada kode baris ini, maka yang muncul itu adalah angkanya ini saja. Sehingga angka itu akan menyesuaikan dengan data yang ada di dalam kasir, sehingga keluar nama barang sama harganya berapa. Nah, alat ini maka dinamakan sebagai barcode reader atau pembaca barcode. Apa namanya tadi? Barcode reader. Ya, barcode reader ya, pembaca barcode. Nah, jadi kalau ini di scan, oke lah, dibaca, maka yang keluar apanya? Yang keluar ketika kode ini dibaca, yang keluar adalah Angkanya, sir. angkanya saja yang keluar di komputer itu angkanya saja, sehingga nanti angka itu menyesuaikan dengan nama barang dan juga. Oke, ini scanner tadi ada yang sudah nyebut, ini scanner. Fungsinya itu apa? Kalau scanner nih? Untuk nge-scan, sir. Nah, scan itu apa? Maksudnya nge-scan itu? Ngeprint. Oh, bukan, nge-print keluar, kalau ini memasukkan. Fotokopi. Oh, fotokopi kan memperbanyak. Kalau ini satu jadi banyak, itu fotokopi namanya. Ayo. Kalau ngeprint untuk mengeluarkan. Kalau ini scan, itu untuk memasukkan nih. Ah, ini contohnya. Contohnya kita punya, kalian punya yang pinter ini desain, buat gambar desain, pakai pensil nih ya, pakai pulpen atau pakai pensil atau pakai spidol. Nah, bagaimana caranya biar gambar kita itu kita bisa masukkan ke dalam komputer untuk kita olah? Ada dua cara. Yang pertama menggunakan alat ini, kita taruh tadi kertasnya itu ke sini, kita scan gambar tadi, gambar yang berupa gambar ini akan berubah menjadi gambar digital yang ada di komputer kita. Cara yang kedua adalah dengan ini. Nah, apa ini? Ini bisa, ini yang terakhir apa?
Kamera ya, kamera bisa saja foto apa namanya gambar itu kita foto. Kalau sekarang kan kita bisa pakai ini kita foto, baru kita masukkan ke dalam komputer, kita olah di sana. Nah, jadi semuanya ini adalah perangkat masukan ya. Tadi kalian sudah tahu, keyboard, mouse, gamepad, barcode reader, scanner, sama kamera. Digital, oke. Ya. Kita masih punya, hampir selesai waktunya, tapi kita selesaikan sampai ini ya. Kita selesaikan dulu sampai hardware. Nanti untuk software kita akan masuk ke pertemuan yang akan datang. Oke, ada yang tahu ini? Ini agak sulit nih. Ini agak sulit nih, kalau nggak pernah lihat. Ada yang pernah lihat? Yang pernah dilihat sajalah ini. Mana yang nggak pernah? Ini pernah kalian lihat nggak ini? LCD. Iya, CD ya, untuk membaca CD itu ya. Kalau ini, nggak pernah, ini di dalam nih. Ini juga di dalam. Kalau kita bisa bongkar, ini kalau di sini sebenarnya Abi biasanya bongkar satu komputer kita tunjukkan satu-satu. Jadi nggak apa kita tunjukkannya ya. Ini namanya adalah prosesor. Nah, ini gambarnya kayak gini, Intel Pentium. Kalau sekarang sudah Core 2 dan lain sebagainya, itu untuk proses. Itu fungsinya adalah memproses data, otaknya. Ya, ini untuk di sini letaknya untuk power supply, fungsinya untuk mensuplai, mengalirkan. Jadi kita colokkan di sini powernya, maka nanti akan didistribusikan kepada komponen-komponen yang ada. Listriknya didistribusikan ya. Nah, tadi itu sudah ada DVD ROM, ada card. Ini namanya adalah RAM, Random Access Memory. Ini yang namanya hard disk. Nah, ini yang akan saya kasih tahu perbedaan antara hard disk sama random. Ini sama-sama memori penyimpanan ya. Kalau ini kan memproses, dia tidak menyimpan. Prosesor itu tidak menyimpan data. Yang menyimpan data itu ada dua. RAM sama hard disk. Nah, bedanya RAM itu atau random access memory itu fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara saja. Jadi ketika kita mengetik, belum kita simpan ya, belum di-save ya, dan lain sebagainya, tiba-tiba misalkan tertutup. Ketika kita buka, biasanya ada recovery. Nah, recovery itu bukan berasal dari hard disk, tapi berasal dari RAM, disimpan sementara. Tapi ketika listrik putus, contohnya listrik putus kita matikan ya, kita matikan laptop, kita matikan, maka data yang di RAM tadi tuh nggak ada lagi. Maka kalau sudah mati lampu, udah kalau mati lampu belum di-saving, belum disimpan, karena hanya disimpan sementara di RAM saja, nggak bisa dikembalikan lagi kalau sudah mati lampu. Tapi kalau kita simpan di hard disk, kita ngetik, baru kita simpan kayak kemarin caranya save, S dan lain sebagainya, kita simpan di hard disk, meskipun nanti mati lampu, masih bisa kita panggil lagi. Ya, itu bedanya ya. RAM ini menyimpan data sementara, kalau hard disk menyimpan data secara permanen. Nggak akan hilang kecuali hard disknya rusak. Oke, terakhir. Udah tadi ya. Nah, terakhir ini untuk mengeluarkan sekarang. Proses untuk mengeluarkan. Nah, ya ada yang tahu ini mudah nih. Apa nih? Layar monitor. Ya, monitor. Fungsinya apa? Menampilkan apa? Mengeluarkan apa? Gambar. Gambar. Ya, ini yang kedua tadi sudah disebut. Mengeluarkan gambar juga. Namanya adalah printer. Oke. Mengeluarkan kan. Nah, ini nanti ini susah nih. Nah, ini dulu. Mengeluarkan apa ini? Mengeluarkan suara ini ya, apa namanya? Speaker. Ini. Ya, kalau ini mengeluarkan gambar ke layar besar, apa namanya ini? Infocus. Proyektor. Iya, kalian sebutnya Infocus ya. Infocus itu mereknya. Namanya adalah LCD proyektor namanya. Kalau Infocus adalah mereknya. Merek Infocus, brand BenQ, dan lain sebagainya. Nah, ini printer lebih besar. Kalau kita melihat banner-banner yang besar itu, nah itu nggak bisa dicetak dengan ini. Dicetaknya dengan ini. Nah, printer besar ini namanya adalah plotter. Untuk mencetak banner dan lain sebagainya. Nah, kalau ini mesin bordir yang elektrik. Kalau misalkan kita membuat bordiran kayak ini, contohnya, ini kan ada tulisan ini. Nah, ini nggak bisa, kalau disulam satu-satu akan membutuhkan waktu lama. Kita saja cetak di kita buat di komputer, kita sambungkan komputer kita ke bordir digital ini, kita print, maka yang keluar adalah dia akan membordir logo dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang tadi kita cetak. Ya, ini
plotter namanya. Ingat ya fungsinya masing-masing, nanti ini keluar di ujian. Nah, fungsinya masing-masing tadi dibedakan. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Kita sudah membahas tentang hardware. Tadi ada input, ada proses, dan ada output. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas software-nya. Ya, software-nya akan kita bahas. Ya, waktunya tidak mencukupi untuk membahas semuanya dalam satu waktu. Itu saja. Kita ketemu lagi di 2 minggu depan, karena minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester. Ya, jangan lupa untuk menyelesaikan kuis-kuis yang ada dan juga menyelesaikan nanti PTS-nya. Ya, nanti akan ada sosialisasi dari panitia dan juga nanti dari melalui wali kelas dan lain sebagainya untuk mengerjakan PTS dengan sebaik-baiknya. Ya, oke. Itu jangan lupa belajar terus di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dengan dari mana saja dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.